Halo guys, Halo. kita kembali lagi di podcast Rumah Perdamaian. Si paling anti mainstream ya. Oke, gue apa? Lanjut ya. Nah guys, di sini bersama gue Diandra. Sekarang gue udah sama Devina lagi pastinya sebagai perwakilan rakyat Bumi Langit, dan kita kedatangan dua panelis baru nih. Silahkan diperkenalkan dirinya. Halo, aku Nabila, editor komik Bumi Langit. Halo, nama gue Tamam, gue komikus dari Godang Putih Hitam, Si Buta Putih Hitam, dan komik Tira yang bentar lagi bakal terbit. Apa judulnya? Apa judulnya? Boleh di-spill nggak? Oh, udah boleh. Boleh dong. Judulnya Tira The New Testament. Wih, akan ada komik Tira baru lagi berarti di sini. Tapi sebelum ke Tira yang itu, kita ngomongin Tira yang ada di background ini nih. Oh, Ya kan? cakep ya? Tira series. Ya dong? Iya. Tira series kemarin udah rilis episode 5. Orang-orang udah heboh, apalagi plot-plotnya nggak nyangka banget nih. Nah justru di podcast ini kita pengen ngomongin nih breakdown ataupun plot-plot yang kalian temukan di Tira episode 5 ini. Gitu. Ya enggak? Kok kayak takut gitu Devina? Kayak takut. Pertama-tama kita mau tanya ke komikus yang katanya mau nulis Tira dulu. Gimana untuk breakdown lu setelah lu nonton Tira episode 5? Apa yang lu suka segala macam? Kalau dia sih nggak kena SP ya? Enggak. Lolos belum keluar. Oh ya. Tira episode 5 itu sejujurnya seru banget ya plotnya ya, menarik. Kita jadi tahu siapa itu ternyata gimana hubungannya. Sebutin aja. Sebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terbiasa disuruh rahasia. Jadi agak kurang santai saya ya. Sebutin aja nggak apa-apa. Di sini udah pernah nonton. Itu nggak warning spoiler nggak? Nggak usah, kan udah 1 hari sebelum episode 6 tayang. Oh gitu. Oh, udah pernah nonton ya? Udah nonton. Kalau menurut gue sih ini menarik ya, karena kita jadi nggak tahu siapa lawan siapa kawan. England itu dia musuh atau kawan. Terus si Gun Mardiono itu juga gimana hubungannya dengan Mbak Karina Widya. Lupa mulu ingatnya sama artisnya terus. Kira-kira gitu. Jadi ya seru lah. Saya tidak mau ngomong lebih jauh lagi, takut keceplosan. Kebiasaan soalnya. Oke. Sudah Kalau sekarang skip dulu ke yang cewek sebelahku dulu. Devina gimana? Sebagai perwakilan rakyat Bumi Langit yang udah heboh dari hari Sabtu minggu lalu. Loh, justru gue baru sempat nonton hari ini banget sebelum Oh syuting. gitu. Masih fresh nih berarti. Iya, lagi sibuk. Oke. Beneran tadi pagi tuh buka HP, belum nonton Tira, nonton jam 9 pagi. Terus pas nonton tuh beneran masih kayak, otak biasa belum bangun kan kalau baru. Oke. Dan yang bikin gue tertarik, yang bikin gue excited di episode ini yaitu hal-hal yang sebelumnya gue prediksi ternyata tidak terjadi gitu loh. Kayak gue kan ekspektasinya udah episode 5 nih, kayak harusnya udah dapat jawaban-jawaban, udah mulai dapat jawaban-jawaban dong, tapi ya dapat sih jawaban-jawaban, tapi banyak juga pertanyaan yang dilontarkan yang bikin masalah tuh makin ribet gitu loh. Jadi kayak how is this gonna resolve di 3 episode terakhir gitu. 3 episode terakhir ini. 4 dong. 3 dong. 6, 7, 8. Oh iya, 8. Benar. Gak bisa matematika. Ya maafkan guys. Nggak baca bersih. Nggak kerasa soalnya episodenya mulus banget 1 sampai 5. Gitu. Nah, kalau Nabila gimana Kak? Aduh. Aduh. Aku lihat contekan dulu. Dia bikin contekan guys. Banget. Oke. Banyak banget yang aku highlight. Tapi aku nonton episode yang 5 ini 2 kali. Oke, 2 kali. Wow. Yang resmi ya. Yang resmi dong. Nggak boleh bajakan. Hanya di Disney Plus Hotstar. Aku ketika adegan pertama yang tewasnya Pak Rahadi, yang suaminya England. Oke. Itu aku kayak baru yang kedua tuh aku notice kalau ada kalung yang diambil oleh England, dan aku yakin itu akan dititipin ke bayinya. Siapakah bayi England? Itu kan jadi teori kan? Ada, dia ambil kalung dari rahang. Pas abis itu kan No, I mean
yang pakai kalung yang udah dewasa. Nah itu kayaknya masih disembunyiin deh. Oh gitu. Siapakah anak England? Apakah mati ataukah ya karakter yang udah ada? Iya. Apalagi di postingan BCU sama Bumi Langit kemarin ada yang kayak England terus anaknya yang mana? Iya, ada 3 ya. Mantap banget gak sih? Postingannya ada 4. Itu keren banget sih postingan yang itu. Gila. Rame dan Englandnya ngomong langsung di situ. Itu keren. Ya itu. Terus apa lagi nih breakdown atau fakta-fakta menarik yang kalian temukan di sini? Fakta menarik misalnya. Wow. Maaf. Catanya banyak banget nih guys. Saya jadi tidak enak hati. Apakah ini akan menjadi Dewi teori? Enggak, guys. Asun Dafri watch out. Enggak, aku kan tidak boleh terlalu banyak berteori ya. Oh iya. Ya, takutnya Jadi official. iya, jadi official gawat nih. Oh iya, terus gimana? Lanjutkan. Dari catatannya masih banyak kan? Lumayan sih. Janganlah. Nah, Yang mau gue highlight kenapa Haikal nggak tahu nama buah salak? Ya, Ada ya juga. orang kayak gitu. Ada. Ingat gak sih ada boleh nyebut nama nggak istilah sih? NR Ada istri seseorang kaya raya nggak bisa. di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Jadi ada. Sempat viral beritanya. Tapi itu nggak bisa buka. Ya, yang ini nggak tahu. Ya. Tapi bisa aja nggak tahu gitu. Gua aja awalnya nggak tahu namanya kue cincin tau gak sih? Malu-maluin lu. Kue cucur tuh gua juga nggak tahu tadinya. Pokoknya kue gitu. Jadi kue jajanan subuh maaf banget gue kurang hafal namanya. Jadi gue makan doang. Dirga ini kurang merakyat ya orangnya. Ini mungkin out of topic, tapi aku tuh penasaran banget dengan bulu matanya Suci. Gila dia waktu kebakar tuh penting banget, gila. Nggak kebakar. Kebakar Itu penting. termasuk di paket itu apa regeneration-nya. Kalau misalnya rambutnya kebakar tumbuh lagi gitu. Iya, itu bulu matanya. Itu seru banget sih. Sama Matias Mucus lagi. Kebiasaan. Oh ini sama. Rama. Gua tuh Rama. notice anak macam apa yang nge-save nomor bapaknya tapi pakai nama asli bapaknya tuh. Justru itu biar nggak kena tipu, Mas. Dia nggak kena Iya, tipu. benar. Kalau Biar nggak namanya kena tetap tipu. bapak Kalau kan namanya kayak bapak ntar dicatat sama orang Nanti bisa kayak, ditelepon, "Mas, Pak, beli anaknya ibu pulsa." abis gini gitu. Serius ada orang kayak gitu. ada. Random banget anjir. Beneran ada. Oh, gua pikir dia nggak berbakti aja. Terus scene apa lagi yang bikin kalian kayak wow banget lah di episode 5? Dari Devina dulu deh. Deo back from the dead, enggak, flashback. Itu flashback ya? Oh, iya. Tapi gue suka banget sih adegannya kayak Aduh, itu gue geli banget. wah, itu seru banget sih. Deo literally Deadpool gitu. Gue seneng yang dia nendang Rahadi ke tembok kan sempat kayak ada set bullet time bentar doang sama baru dia impact ke tembok Iya, kan. iya. Itu buat gue kayak itu highlight shotnya di episode ini. Dan yang menariknya di rumah kecil itu di tengah hutan itu kan berarti pertarungan antara 4 naga ya. Iya. Benar. Gue heran kenapa nggak hancur gitu. Rumahnya nggak hancur gitu kan. Mungkin mereka bisa mengendalikan kekuatan dengan baik ya kan. Kayak kekuatan naga apa aja sih? Ayo coba, Mam. Hah? Boleh nih. Kekuatan naga yang ini. Yang udah muncul aja. Yang udah muncul. Yang udah muncul aja. Naga Yang ungu apa? yang di bobo. Yang Deo, Deo. Yang Deo tuh dia kekuatannya Wolverine. Iya sih. Self healing lah ya. Self healing. Healing factor. Deadpool. Deadpool. Betul. Kalau yang hijau, Hijau yang mana ya? England ya, England. England Rahadi. Hijau kayaknya Rahadi. Rahadi. Rahadi hijau. Jujur aja aku nggak tahu. Rahadi hijau. Apa sih? Namanya orang kekuatannya? zaman dulu semua. Kalau Angkasa misalnya- kan, dia kayak bisa memerintah orang. kontrol ya kan? Atau controlling, Domination lah ya. Iya. domination. Iya. Mirip dengan oke. Apa? Belum muncul di audio series Tira aja. Jangan, aku nggak boleh Itu ngomong. mirip kayak Haoshoku Haki. Oh iya sih, bener. Karena kan dia raja naga kan. Terus kalau yang kita sempat tahu kan BCU sama Bumilangit sempat sama Disney juga pernah ngeluarin ini apa filter Oh iya. bagi-bagi gitu kan. Kekuatan naga yang udah di-spill kalau nggak salah biru itu nggak perlu tidur. Hijau itu anti gravitasi. Oh, kan bisa Kuning itu Marsupilami Bang. kalau katanya. Marsupilami loncat jauh. loncat Itu jauh. Marsupilami kalau kata England Sari ya, Kuswoyo, England ya. jadi monyet ya. Ya. Marsupilami, beda Marsupilami. sama Ya, monyet. kalau yang Ah. Deo ya self-healing gitu. Ah. So far itu kekuatan naganya. Yang biru itu buruh banget ya. Wah, nggak bisa tidur. Iya, itu lucu banget sih. Tapi itu Parah sih. yang Widya, aku notisnya ketika Widya ngomong aku nggak perlu tidur. Iya. Itu baru kan, Hah? ternyata naganya. Tapi
Aku nggak tahu. Ini mungkin pertanyaan terakhir deh guys. Apa fungsinya nggak perlu tidur? Biar bisa kerjanya banyak. Enggak maksudnya. Oke. Itu fungsinya di dunia manusia. Waktu di zaman dulunya, waktu dia masih saat jadi naga. Kekuatannya fungsinya apa nggak perlu tidur? Iya. Untuk menjaga centeng. Naga centeng. CCTV gitu. Ya jalan-jalan kan siapa tahu ada yang masuk ke kebun kelapa sawit. Iya, untuk standby gitu kan keliling-keliling. Oke. Boleh. Nah, karakter mana yang menurut kalian paling favorit di episode 5 ini? Di episode 5 aja. Episode 5 aja. Duh, siapa ya? Itu red flag semua. Abang yang beres. Ya, yang paling kalau nggak yang paling red flag deh menurut kalian. Yang paling ya, kan red flag semua, yang paling. Dari Tamam dulu. Yang paling red flag ya? Yang paling red flag menurut Aduh, England kali ya? Itu mama kayak takut loh ketemu orang kayak gitu kayak aduh anjir nih maunya apa nih. Iya. Dari dia ngomong aja kan beda ya Bang. Iya, yang langsung resmi gitu kan kayak kejir. Padahal yang lain ngomongnya gue lu hahaha tiba-tiba tuh resmi gitu kayak apa nih orang gitu. Apalagi nawarin bubur ikan terus kayak tapi bantuin saya ya. Hah? Enggak, Bu, boleh nggak makan bubur aja nggak pakai tapi gitu. Yang green flag cuma Asri Welas doang. Iya, dia doang yang green flag kayaknya. Emang ibu-ibu aja. Emang ibu-ibu aja. Nggak ada tujuan tertentu. Kalau Nabila red flag-nya. Kalau soal England aku ngerti sih kenapa dia kayak gitu ke Ben dan ke si Suci sih. Jadi menurut aku tipe yang England ini favorit aku malah. Dia kayak licik emang tapi psikopat ya Anda ya? Menarik. Iya, memang menarik. gitu. Oke. Tapi mungkin untuk menghalalkan segala cara kayaknya angkasa deh. Angkasa ya? Tapi itu memang jelas ya, obvious ya. Lewat MUI dulu berarti dihalalkan. Benar. Ada stempel halal. Tapi yang agak mungkin mencurigakan yang sampai sekarang masih kayak diem-diem tenang gitu, bukan Mardiono. Dia terlalu baik ya? Iya. Terlalu sempurna gitu. Terlalu dia selingkuh. Ya selingkuh ya udah lah. Ke Andra and the Backbone juga. Sempurna. Oke. Sempurna, bukan ya? Beda ya? Ya, dari Devina gimana? Gue sepaham sih England, karena England itu self-serving banget kan kayak she's just out for herself. Kita nggak tahu dia mau ngapain, dia tuh loyalnya ke siapa, ke Angkasa atau ke Suci, tapi dia loyal ke diri sendiri aja dan dia mau menggunakan orang lain untuk mencapai apa yang dia mau gitu kan. Dan kita juga nggak tahu dia maunya apa, dia ngomong Suci apa, dia ngomong ke Angkasa apa, jadi sebenarnya lu tuh maunya apa sih gitu kan. Cuman kalau karakter lain yang gue interested sih Maudi ya. Dari awal tuh gue Maudi, karena gue interested sama Maudi karena dia, gue suka dinamika best friend-nya dia sama Suci kan. Tapi makin sini loh, kok lo makin dipengaruhin sama Haikal, lo tuh udah masalah apa sih sama Suci? Coba yuk diomongin gitu loh. Ya kelamaan jomblo aja. Haikal kan kayak, cowok ganteng gitu. Dan mungkin dia ada father issue kali. Oh, bisa kan merepresi ini gak sih? Iya. Karena kan selama ini aku tuh mikirnya Suci tiba-tiba meroket gitu kan, dia dapat karir bagus, dia bisa kerja sama idolanya. Maudi audisi gagal, padahal selama ini dia yang ngasih kayak istilahnya dia bukain pintu buat Suci lah, tapi Maudi nggak dapat apa-apa. Aku sih yang dapat kayak gitu ya. Kesen juga. England ya, tapi England menarik juga sih. Gue paling suka kata-kata yang tiba-tiba England kayak ada apa, ngomong ke Suci ada apa gitu. Wah itu pasti anak buahnya Dio. Iya anjing gitu. Langsung nebak kan ya? Anak buahnya Dio gitu. Padahal di episode sebelumnya kita udah tahu dia udah menyerahkan daerah kekuasaannya ke England. Iya. Enggak, di take over, hostile take over abis Dio mati kan. Iya kan, di take over terus kalian semua bekerja sekarang buat saya. Berarti anak buahnya siapa? England. England kan? Gue nonton itu langsung kayak anjir. Tapi dia manipulatif yang sangat expert menurutku. Mirip ya dengan kamu? Enggak dong. Takut banget. Enggak dong. Nah, aku dapat kabar nih dari Mimin BCU ya kan. Kita sekarang udah bisa nikmatin reactionnya mid trailer season dari Kira. Hah? Oh iya. Ya, kita mungkin akan nonton sama-sama mid season trailernya lah ya. Kita pernah bersumpah untuk tidak punya keturunan sesama naga. Kok bisa dulu ya? Gitu dong, bacok-bacokan. Dia terlihat lebih muda yang masalah. Iya, Bapaknya Haikal
dan juga pemimpin naga Tira. Dia itu pembunuh. Kamu Lu bisa nganterin membantu saya mantranya membunuh nggak? Angkasa. Dan Ya. naga saya serahkan untuk kamu. Kita pasti ke pasung aja, Sebaiknya Pak. kamu juga mengamankan perempuan itu. Dua perempuan itu semakin dekat dan naga yang sedang kamu incar akan semakin jauh. Ibu akan mati, Bu. Misi hidup saya cuma satu, melihat Angkasa mati. Kalau lewat daluarsa 18 tahun, Angkasa sudah tidak bisa lagi ditutup. Itu siapa? Wow. Kamu Terus musuh terakhirnya siapa? bukan Papa. Karena Papa punya anak yang jagoan yang berani naik ke atas genting. Hanya untuk menyelamatkan bumi. Aduh. Saat itu Losar melu irashami nukunaki sirahas. anjir terus sih. Actionnya makin intens ya. Urusan aku sama Suci cuma satu, Mbak. Wih. Untuk mengulang ritual. Yang kita pernah lihat di Exis itu. Donis Anjing. Parando dari Ameluinas. Kok mau di sana juga? Iya kan? Kacau sih. Refleks ya Haikal. Refleks berjalan itu. Wow. Tadi Boleh di pause kita ulang frame by frame boleh nggak sih? Nah, nih, ulang dikit ya. Ulang dikit. Lihat, Widya, satu. iya. Kalau kayak gini bener kayak gini kan Widya- tadi lagi dia iniin sama angkasa nggak Iya ya? kan, Widya Atau sudah naganya terkonfirm angkasa. naga. Ya kan, Widya kan kayak sudah terkonfirm naga, gitu kan. Widya, Tuh, Krishna, apakah naga juga? Kenapa dia kena juga? Haikal. Haikal. Juga. Maudi. Kenapa mau dikena? Coba. Coba anaknya Jauh Biban ini mau tempat. di- Nah, dan tempatnya, lihat. Dalam dempet ya. Tempatnya masing-masing semua beda. Kalau Ben kan dipukulin memang. Ben mah ya dipukul aja mah. Wah. Tapi tadi waktu dia glowing itu kan warnanya efeknya sama kayak waktu dia Waktu nginin Deo. sama yang di itunya juga kan? Apa? Iya yang di punggung lehernya. Lehernya itu. Jadi dia karena pulangnya nggak beres ya. Itu DO. Itu DO. Oke. Mau lihat bagian Widya dong yang lagi duduk di berdiri di balkon kayaknya seru. naganya keluar. yang naga keluar Naganya ya. ini naga centeng. Terus banyak bakar. Kamu cepat amankan perempuan itu. Dua perempuan itu semakin dekat dan naga yang sedang kamu incar akan semakin jauh. Nah, Kami cuma dekat tapi tidak pacaran. Wow. Mana biru. Casingnya sama kayak warna naganya. Color code. Oke. So far menurut gua keren banget sih. Tapi naganya tuh diliatin keluar dari badan pas lagi kenal apa? Kayak random ya. Ini konferensi pers apa nih? Apa ini? Saya sebenarnya punya anak. Oh my god, dia ketahuan selingkuh sama Gun. Oh iya. Itu istrinya, Gun Mardiono nih kan. Oh iya. Bener. Padahal cuma ibu-ibu biasa doang. Tapi kita ngelihat kok dia mencurigakan ya? Ih, Iya nggak sih? Mukanya, kalau ini kan kayak lempeng-lempeng, ini kayak mencurigakan gitu loh. apaan sih? Apa gue yang cicer? Apa cuma ibu-ibu Kayak aja? bukan deh. Bukan. Bukan mati, Bu. Misi hidup saya cuma satu. Bohong kamu. Lewat daluarsa 18. Ini rumah siapa kemarin? Widya. Oh ya? Itu bang balapannya. Oh Iya, iya. balapannya mirip. Iya. Ini Krishna. Krishna dong, iya. Berarti apakah Widya Iya, dibakar? Sudah tidak bisa lagi ditutup Apakah berdasarkan undang-undang pidana. Apa itu udah bener? Oke, ini angkasa. matanya angkasa bolong? Undang-undang pidana Oh, angkasa bisa nyeker adalah kebanggaan Papa dengan matanya. karena Papa punya anak yang jagoan yang berani naik Ini ke sih atas genting. uppercutnya Suci sih keren sih abis ini nih. Iya. Aduh Nina, aduh. Ini kenapa dia nangis? Ini rumah sakit gak sih? Iya terus dia bawa Bawa itu tas. tas kayak mau pindah gitu kan? Atau pulang dari apartemen? Bisa jadi. Ditonjok. Apartemen. Losar melu irashami nukunaki sirahas. Yang ngomong itu siapa? Suara dari suaranya sih kayak
Haikal ya? Dari suaranya kayak Haikal ya? Nokunani Irashani. Ini siapa? Siapa yang tembak? Ini Haikal di rumah Haikal? siapa? Kenapa Suci di kerangkeng? Oke, gue punya dugaan. Kenapa akhirnya Tuh, di rumah sakit ya? Haikal bisa datang ke situ? Loh, di rumah sakit? Oh iya ya, di rumah sakit bener. Ulang ritual dan mengorbankan diri. Enggak salah sih, itu ada yang di bawah rumah sakit. In universe. Ya siswa bisa main film nangis mulu ya. Nangis sakit-sakitan, diculik, dibikin. Biar seru. Oke. Selalu. Ini seru sih, seru banget trailernya guys. Wah, banyak Oh, udah tadi direkam? nge-spill. Iya. Banyak banget nge-spill kejadian-kejadian selanjutnya ya di sini ya. Terus yang dugaan gua yang pasti adalah yang tadi baca mantra itu Haikal. Pada saat dia mau melukai bapaknya sendiri dan mengambil naganya. Dugaan gue setelah nonton ini. Iya, Kalau kalian gimana? tadi dia bilang sesuatu tentang ulang ritual. Iya. Kalau dari kalian apa yang kalian dapat dari mid trailer season ini? Ada sesuatu dengan matanya yang angkasa. Dicopot. Iya. Jadi ya ternyata musuh utamanya mungkin bukan angkasa karena Iya. ya angkasa kan tadi kita masuk rumah sakit karena mengalami sesuatu, nggak tahu. Iya. Tapi nggak bisa ada. jadi. Yang tadi kan ada Widya kenapa-kenapa itu. Tapi Ben nggak ada ya? Kan nggak ada. Bentar ya ditonjokin aja sih dia, emang tonjokin Iya, itu mulu. kan di episode ini udah. Di episode ini tapi. Oh, Iya kan? Kemarin Ben betul, gitu. betul. Betul. Oke. Karena udah mulai bahas-bahas nih, kita masuk ke segmen kita teori dan baca-baca teori rakyat. Oke, sekarang kita masuk ke segmen BTR. Wah, apa itu? Baca teori rakyat. Wey. Ya Allah, maksa guys. Nah, di segmen ini kita akan bacain teori-teori yang menurut kita lumayan menarik lah. Oke, dan teman-teman juga bisa berteori nanti di kolom komentar. Oke? Teori pertama dari Saiful Anwar. Waduh, bahaya nih mas. Kenapa? Saiful Anwar 86 Kenapa dia? berteori Oh, silakan. soal nama Nara yang nelfon Ben. Apakah ini ada hubungannya dengan film selanjutnya, Min? Itu Mandala Golok Setan. Jauh juga ya? Oke. Iya. Terus dari soalnya kalau dicari kata kunci Nara Bumi Langit yang muncul adalah Nyi Narasati yang nanti dibesarkan Mandala semasa kecil. Tapi entahlah. Menarik sih. Menarik. Sejujurnya gue nggak tahu juga sih. Gimana, Mas Tama? Ada yang meleset karena karakter yang namanya Nara di Bumi Langit itu bukan cuma Nyi Narasati. Ada satu lagi di karakter di komik di belakang saya ini. Halo, Farda. Di komik Si Buta dari Kuata juga ada karakter yang namanya Nara. Oke. Dan dia termasuk karakter yang selalu membersamai Bara selama petualangannya. Jadi mungkin coba bisa dibaca-baca lagi ya komik-komik Bumi Langit, terutama yang Pusaka itu kan karena juga bakal jadi sumber ya. Kira-kira gitu. Ini hitungannya spoiler nggak sih? Agak sih, nggak apa-apa. Agak ya, udah bodo amat lah, orang ada di komik kok. Oke. Terus yang kedua dari Skyes3361. Nama Twitter gitu semua ya. Iya, lucu-lucu. Itu Twitter ini ya? Sebenarnya aku bingung kaitannya YouTube Godam. kayaknya, Mas. Kayak Iya, baca ini YouTube, capres. ini YouTube. Oh, nggak di YouTube ya? Oh, itu di YouTube. Dengan selembar kertas mantra maupun teori-teori yang menyebutkan Godam menyegel 9 naga ini. Oke. Sejujurnya aku nggak tahu Panjang banyak ya? kalau komiknya Bumi Langit, makanya aku nggak tahu apa sebenarnya kekuatan Godam. Banyak review kalau Godam itu mirip Superman, maupun beda. Pantangan membunuh. Terus mohon maaf kalau koreksi, Godam menyegel. Apakah Godam? Intinya, apakah Godam memiliki ability menyegel entitas gitu. Terus ada pertanyaan lanjutannya, siapa angkasa sebenarnya? Apakah jangan-jangan angkasa adalah jelmaan Citrun yang belum bangkit? Mobil. Oke, silakan dijawab. Bapak Godam satu-satunya yang pakai Aduh. Godam apa ya? wanted. Waduh. Oke, gimana menurut lu? Bang? Pertama, untuk apakah Godam punya ability untuk menyegel entitas, itu entitasnya harus satu frekuensi dulu, harus kalau Satu misalkan- server ya? Betul, kalau kita baca di Godam Putih Hitam jilid 3 kan, karena si
Culika sama Godam memang berasal dari dimensi yang sama. Makanya frekuensi bisa sama-sama masuk. Tapi kalau yang lain tidak tahu ya. Kenapa kalau di series ini nanti kita tunggu aja di seriesnya ya. Selanjutnya dari Adi Uzumaki, Naruto guys. Dia bilang penasaran sama kakeknya Nara bang. Apa dia salah satu naga yang juga punya cincin Godam? Soalnya dia tahu banyak tentang ritual Nagatira dan konsekuensinya. Gimana menurut kalian? Masuk gue lagi? Iya dong. Bisa jadi sih, soalnya kan yang paling banyak tahu biasanya yang terlibat atau yang terkena dampak. Atau biasanya orang yang udah dulu terlibat terus tobat. Bisa jadi tobat. Itu sering kejadian kan? Iya benar. Di film apa sih? Tapi kalau dia naga yang punya cincin kan katanya si kakeknya Nara itu udah meninggal ya. Kalau udah meninggal berarti naganya udah pindah dong. Dia nggak punya naga lagi. Dan kalau dia udah nggak punya naga juga dia akan meninggal kayak. Apakah naganya pindah mungkin Nara? Bisa jadi, kita nggak tahu. Nara itu siapa? Nara siapa kan ya? Lagian kan kita sama-sama tahu naga yang muncul juga belum semua ya. Oke, lanjut dulu ya guys ya. Ada Nagasari. Di pasar subuh banyak. Jadi kita ngambil dari breakdownnya atau reviewnya si jagoan kancil nih guys. Di episode 5 ini katanya England ingin membuat suci untuk mengalahkan angkasa. Tapi kenapa England malah ngasihin foto Haikal yang sedang menyabotase alat pengaman gelnya itulah ya, menyebabkan suci terbakar. Yang lain. Bukan. Bersama dengan apa yang dijadikan alat sabotasenya. Apakah England ingin suci membunuh Haikal? Menurutku bukan kayak gitu sih, tapi England pengen Suci itu percaya sama dia. Karena kan yang dilakuin Haikal kan membahayakan Suci kan. Apalagi waktu ambulans itu dibawa entah kemana kan, kalau nggak diselamatin oleh England. Iya sih. Serem banget tuh nenek satu ya. Takut loh gue beneran. Kalau kayak gitu. England tuh karakter yang gue nggak bisa nebak dia tuh motivasinya apa, maunya apa. Kayak oke, kita udah dapet glimpses backstory-nya dia kayak gimana kan, tapi kayak ini orang kedepannya mau ngapain sih, itu masih gak tahu ya. Aku jadi penasaran gimana kalau ternyata si England tuh selain mau balas dendam ke angkasa, dia pengen nemuin anaknya gitu. Karena ya either anaknya nggak tahu kita mati atau enggak, dia cuma ngomong anak saya nggak ada fotonya, cuma waktu itu 2 minggu masih 2 minggu, umur 2 minggu. Coba mungkin pas dia ngomong anak saya pas nonton, coba ganti ke bahasa Inggris. Mungkin kita jadi tahu. Laki-laki atau cewek tuh? Gue nonton pakai bahasa Inggris tapi gue nggak perhatiin bagian itu. Ada adegan yang menarik loh. Waktu England bawa bubur ikan, ini buat anak saya. Iya. Dan dia langsung ngasih ke Haikal kan, meskipun pakai kata-kata yang berbelit-belit. Kalau nunggu anak saya ntar keburu dingin, buat kamu aja deh. Dia mungkin ada kemungkinan dia ngerasa apakah Haikal itu anaknya. Iya, mungkin. Kita nggak tahu. Kita kalian ngeliat anaknya dibawa sama angkasa kan. Betul. Dan apa perjanjian antara dia sama angkasa? Karena kan ini udah belasan tahun ya. Iya. Tapi dia berjalan berdua di kuburan itu kan kayak dia baik-baik ngomong aja. Kan, dia gitu. kan ada yang ngomong kan, angkasa ngomong ke England, kalau ingat sesuatu yang berharga milikmu ada di saya. Dia ingat ya? Nah, betul. Lupa aku. Ada ya? Ada itu. Oke, kita teori selanjutnya dulu. Nah, ini masih teori seputar Haikal, menyambung dari yang tadi. Dari Corfax, ya kan, I could say it must be Haikal. Kenapa? Karena di episode 1 pernah di-mention kalau muka Haikal nggak mirip sama angkasa sama sekali. Terus kedua, look Haikal oriental sama seperti England gitu. Dan scene England di episode 4 ngasih bubur ikan ke anaknya yang malah dikasih ke Haikal. Mungkin kita nggak tahu. Kalau teman-teman udah berteori juga soal ini, bisa tulis di kolom komentar. Tapi kita juga nggak pernah diliatin istrinya angkasa. Oh iya. Katanya bunuh diri nggak? Iya, kalau feeling gue nggak punya istri sih guys. Dia bilang dia bunuh diri loh. Iya, maaf. Terus main salah-salahan kan. Iya. Lu sih selingkuh. Lu sih nggak berguna. Sekarang gini, kan dia bilang dia istrinya bunuh diri. Gitu kan. Kan kita tahu. Kadang-kadang orang yang tinggi suka bohong. Iya memang, siapa tahu bukan bunuh diri tapi menyerahkan naga ke diambil naganya gitu bisa aja. Kan nggak boleh nikah sama naga.
Iya. Nggak boleh punya anak sesama naga. Oh ya, nggak boleh Perkara punya anak. nikah mah kan itu urusan kantor agama ya. Urusan agama. Nah ini nih, boleh tuh, bocah, Mam, jujur. Iya ini. Ini Sesuai dia. yang aku pikirkan minggu lalu, satu naga meninggal, satu anak calon hilang. Kalau Mamat Deo, putra siapa? Ini dia. Iya, bisa jadi. Ini kan sebenarnya cuma perkara Dugaan, anak ya? itu siapa kan yang naganya siapa kan? Karena katanya kalau misalnya katanya si Ben ya di episode 5 kan kalau misalnya naganya meninggal ntar anaknya ada yang hilang juga. Terus si Mamat di next on-nya kan hilang. Mamat Putra kan di next on hilang. Iya. Berarti siapa naga yang hilang di episode selanjutnya? Atau mungkin nggak ada? Enggak, ya itu kan mungkin karena apa ya, kayak nyawanya dalam terancam atau gimana? Iya. Dan terlepas dari sini, gue masih punya teori kalau nantinya Child Eater itu yang ngincer anak-anak ini akan masuk ke Ben. Kenapa? Karena Ben mengusik mangsanya dia, gitu, ngerti kan? Ngerti. Mungkin nanti bisa saling simbiosis mungkin sama si Ben, karena Ben juga kan setengah indie. Aku nggak tahu indie gue bukan, tapi dia bisa ngeliat makhluk-makhluk itu. Apakah nanti Ben jadi villain terakhir yang akan dilawan? Siapa tahu, kita karena nggak dia tahu bergabung kan. dengan Soul Eater itu. Plot twist. Aku pernah bilang di episode sebelumnya ya, di podcast Rumah Perdamaian, Ben itu antara jadi sidekick atau jadi musuh. Pilihannya cuma dua. Ada aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia terlalu banyak tahu untuk jadi orang yang ada aja. Mau di juga. Sama manusia. Iya, dan kita sudah sempat lihat di reaction tadi. Mid trailer Mid season trailer tadi guys. Kalau Maudi juga tiba-tiba kena jurusnya angkasa lah. Jurus naganya angkasa. Sorry. Nah, siapa tahu naganya udah pindah. Naganya udah pindah ke sana misalnya. Oke. Itu mungkin akan menutup BTR kali ini dan mungkin sampai jumpa ke BTR selanjutnya. Sebentar, pada ada yang sadar nggak sih? Apa? Selama ini Suci sama Bapak itu kalau foto nggak pernah pose pakai tangan, karena mereka ASN. Benar juga, apalagi di masa pemilihan presiden. Iya, benar. Pak Gun sama Pak Angkasa lagi beradu ya. Baik. Mereka nggak bisa pose. Benar banget. ASN soalnya. Apa itu ASN? Asosiasi Stan Nusantara. Boleh. Oke, kita masuk ke segmen selanjutnya kalau gitu. Apa nih? Kita masih ada segmen terakhir untuk perbincangan ini. Segmennya kita bisa bilang adalah games mengenal Tira. Kira segmen terakhir doa. Bukan. Games mengenal Tira. Pokoknya di mana kita akan main games. Nanti kita berempat main games. Ada pertanyaan dari ibu kameramen dan bapak kameramen. Kita yang jawab, nanti poin yang menang siapa. Oh gitu. Aduh. Dapat apa kalau menang? Selamat. Saya nggak diculik kok, nggak usah diselamatin. Iya, pokoknya itu, pokoknya gitu. Oke, mari kita ke segmen selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk ke segmen terakhir di mana adalah kuis Tira series. Wih. Pokoknya kita coba mengenal Tira lewat kuis-kuis lah. Biar lebih seru ya nggak? Sama ngetes kalian, pengetahuannya kalian soal Tira. Lawannya berat nih. Lawannya berat, yang satu udah pakai itu goda. Buat saya emang sudah berat emang. Oke, kita mulai aja, ibu dan bapak kameramen, silakan. Pertanyaan pertama, nama rumah produksi tempat Suci, Haikal, dan Widya bekerja. Aku nggak ikut. Gak perhatiin. Siapa? Lo aja deh. PH-nya? Oh ya? Ya. Oke. Namanya, pokoknya dia di Studio 1, dia itu di Be Human Studio. Bener kan? Gue maunya Buman. Film. Oh, Be Human bacanya. Antara Buman atau Be Human ya? Ayo. Nggak tahu. Tapi itu sama, pokoknya Be Human atau Buman. Film. Tulisannya gimana? BHU Kalau gitu. MAN. Film. Bener nggak? Benar. Satu guys. Be Human. Lanjut. Pertanyaan kedua. Nama orang tua Suci, ibu dan bapaknya. Oke. Siapa? Kamu dulu. Rama sama Erin. Rama sama Erin. Bener nggak? Benar. Kamu kan Mbak Yul ya?
Mbak Yul. Boleh lah, trivia dikit. Masa muda. Siapa Mbak Yul? Siapa Mbak Yul? Dominika enggak? Nah sekarang jadi ibunya Suci. Oh iya. Oke. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Berapa uang yang dikasih Ben ke Putra? Sebut duluan. Oh, kakak yang mana? Yang biru-biru itu berarti mungkin 50.000. Betul. Tapi bukannya Ben bayarin mie ayam, abis itu baru ngasih duit 50.000. Jadi total harusnya Bangsa 65 lah. Oh iya, oke. Ya udah duitnya berarti ya. Ya udah siap. Orang baik? Pertanyaan nomor 4. Oke, pertanyaan nomor 4. Judul film pada poster di atas kasur. Aduh, Kasur ya? Gua enggak Lagi gue kira yang di museumnya itu. Gue tahu di kamarnya Suci ada Hush, tapi gue nggak tahu filmnya apa. Apa ya? Nyerah. Dia udah angkat duluan tuh tapi. Siapa? Ayo, angkat duluan. Nggak bisa. Nyerah guys, di pas aja. Siapa yang mau jawab? Enggak ingat. Ini Nah, udah angkat tangan mas. Apaan? The host bukan sih? Host Bener nggak? apa gitu? Aduh, setengah dah. Bener. 1,5. Coba apa? Yang benar adalah The Host City. Oh, The Host The Host City. Boleh. Next question. Pertanyaan nomor 5. Berapa harga kerudung waterproof yang dijual oleh Bu Eni? Kenapa sih ini? Pertanyaan lucu banget lagi anjir. Tapi iya ada. Ada nyebutin. Bagus banget lagi. 20.000 aja nggak sih? Salah. Salah ya. Berapa? 12.000. Ya, aku pernah bikin gini loh. 12.000. Lupa lagi guys. Ya lupa guys. Astaga. Kita tidak Ya kalau memperhatikan. di mall sih 2 Nyerah. Maksudnya lu tahu kan lu? Harganya 35.000. 35.000. Di mall 25 biasanya. Enggak waterproof. Nggak waterproof tapi anti badai. Aduh. Oke. Selanjutnya. Yang menang. Apa nama partai yang mencalonkan angkasa? Aduh merah lagi. Susah. Anda udah merah loh. Coba dong. Apa lagi? Saya beneran nggak tahu nih. Enggak pernah nih. Nggak Jangan betul. jelas. Saya menyerah. Saya menyerah. Namanya adalah Partai Gala Narendra. Oh. Narendra munculnya di situ ya. Gala Narendra. Bentar. Gala Narendra. Apa Narendra? Wah. Narendra. Betul. Coba next. Ya kita nyerah. Kita belum ada yang dapat poin lagi. Nomor 7. Apa warna naga yang masuk ke tubuh Widya? Hah? Ketua siapa? Widya. Oh, Yang mana? Kamu. Yang lagi nge-zoom nih nggak siapa? Oh, ini. Pokoknya sama kayak casing HP-nya, biru Tosca. Ya, biru. Oh iya, siap. Udah berapa poin tamam tuh? Banyak sama. Banyak deh. Emang kuncinya Godam beda kan? Beda. Udah kuncian ini guys. Aduh. Pertanyaan nomor 8. Berat Apa banget. tulisan yang ada di helmnya? Kenapa sih? Wow. Anaknya audio nih, pertanyaannya visual semua, kagak nangkep gua. Aduh. Astaga, bener-bener ya. Gua anaknya Calm. Gua anaknya plot Nopis. banget. Nggak tahu guys. Aku nggak Nggak tahu guys. Sumpah. Tapi ini game seru banget sih. Iya. Apa? Hah? Klasik. Klasik. Tulisannya. Oke. Oke. Klasik. Keren ya? Aduh. Boleh. Next. Pertanyaan nomor 9. Sembilan. Suci kecil tinggal di kota apa? Maaf ya. Nggak tahu aku. Maaf ya. Nih. Iya. Semarang. Betul. Satu pertanyaan final ya? Yo. Pertanyaan final nilainya berapa? Iya. 1 apa 5? Episode 1 udah lama banget. Ini gampang sih. Ya udah. Dulu ya. Pertanyaan 5. Enggak, 2. 2 poin untuk pertanyaan nomor 10. Apa film-film favorit Widya Laksana yang dibintangi oleh dirinya sendiri? Setara. Ulang. 3, 2, 1. Ini yang nggak Ini ada sih. kayaknya deh. Ini sih. Apa? Iya. Koar. Yo, iya benar. Yo. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, Bu? Udah. Oh, udah. Udah habis ya. Jadi siapa yang menang? Jadi yang mana Kagenda? Padahal aku kira lu. Nggak tahu. Hampir 2,5. Nah, sekarang Bu, coba tolong kasih pertanyaan ke Rakyat Bumi Langit buat dijawab di kolom komentar. 1 pertanyaan. Yang pertanyaan cuma 10.
Iya, cuma. Oh ya udah nggak jadi. Oke. Oke. Nah, makasih banget teman-teman udah main kesini, ngobrol-ngobrol, kita udah main game bareng, udah bahas bareng nih episode 5. Mungkin nextnya juga kan episode 6 kita akan bahas juga, gitu kan. Makin seru pokoknya. Nah, jangan lupa subscribe juga guys, dan nyalakan tombol notifikasi untuk ikutin terus konten-konten ini. Gitu. Pokoknya makasih banget udah nonton sampai akhir juga, udah ngikutin podcast seru kita juga, dan sampai jumpa lagi di podcast Rumah Perdamaian. Terus